Halo teman-teman, di saat ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin atau hormon ini adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui tubuh. Komponen sistem hormon terdiri atas kelenjar, hormon, dan juga organ target. Yang pertama adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau buntu tetapi masuk ke peredaran darah. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan kelenjar endokrin dan dapat mempengaruhi organ target dan berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lain. Hormon dihasilkan dan bekerja atas perintah sistem saraf sesuai keadaan dan rangsangan yang diterima otak pada bagian hipotalamus. Kelenjar endokrin pada manusia terdiri atas yang pertama, hipofisis, yang kedua, tiroid, yang ketiga, paratiroid, yang keempat, timus, yang kelima, pencernaan, yang keenam, pankreas, yang ketujuh, adrenal, yang kedelapan, pineal, yang kesembilan, ovarium, dan yang kesepuluh, testis. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengannya. Kelenjar hipofisis terdiri dari anterior, intermediate, posterior. Kelenjar hipofisis disebut juga dengan master of glands karena kelenjar hipofisis ini mengatur kerja kelenjar dan hormon lain di dalam tubuh. Yang diatur adalah berdasarkan 3 bagian kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon. Yang pertama adalah hormon growth atau hormon pertumbuhan atau somatotropik hormon, di mana merupakan hormon yang mengatur pertumbuhan dan perbanyakan sel tubuh. Yang kedua menghasilkan prolaktin atau lactogenic hormon, di mana merupakan hormon yang membantu sekresi ASI. Yang ketiga, menghasilkan adrenokortikotropik hormon atau ACTH, di mana merupakan hormon yang mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Dan selanjutnya yang keempat adalah menghasilkan gonadotropik hormon atau GTH, yang dimana merupakan hormon yang mengatur fungsi gamet hormon seks atau kelamin. Hormon seks pada perempuan adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Yang kedua adalah luteinizing hormone atau LH yang berfungsi menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Kemudian hormon seks pada laki-laki yaitu follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi untuk mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Dan yang kedua adalah interstitial cell stimulating hormone atau ICSH yang berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH yang merupakan hormon yang mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Yang kedua adalah hipofisis intermediate. Hipofisis intermediate menghasilkan hormon perangsang yaitu melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit, atau dengan kata lain hormon ini mempengaruhi warna kulit. Kemudian yang ketiga adalah hipofisis posterior. Hipofisis posterior menghasilkan oksitosin hormon yang membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran dan sekresi kelenjar susu. Kemudian ada juga antidiuretik hormon atau ADH atau vasopresin yang merupakan hormon yang mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah faring. Sedangkan kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triiodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4 yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kerja saraf, serta menghasilkan hormon kalsitonin yang berfungsi menurunkan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parathormon atau PTH yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Mekanisme kerja kelenjar tiroid. Di hipofisis anterior ada hormon TSH yang akan merangsang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan mensekresikan kelenjar T3 kemudian akan bereaksi dengan lodin dan menghasilkan T4. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di bagian toraks, yaitu di atas jantung dan terdiri dari 2 lobus berwarna kemerahan. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar ini adalah hormon timosin. Hormon timosin berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T. Fungsi dari kelenjar timus ini sendiri adalah untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan atau GH, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan membentuk sistem imun. Ya teman-teman, yang selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau suprenalis atau disebut juga anak ginjal adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian korteks dipengaruhi oleh hormon ACTH dari kelenjar hipofisis dan menghasilkan hormon kortison berupa glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid atau kortisol atau disebut juga dengan kortikosteron berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, mineralokortikoid atau aklosteron berfungsi mengatur metabolisme mineral di dalam tubuh. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin yang bekerja secara antagonis atau secara berlawanan. Keduanya secara umum mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Selanjutnya kelenjar pencernaan dan pankreas. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar lambung dan kelenjar usus. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin yang memacu pembentukan getah lambung. Kelenjar usus terdapat pada dinding usus. Kelenjar usus menghasilkan hormon berupa hormon kolesitokinin dan sekretin. Yang pertama, hormon kolesitokinin berfungsi sebagai perangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua, hormon sekretin berfungsi sebagai perangsang pankreas dalam menghasilkan getah pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa, sedangkan hormon insulin pada sel beta. Hormon glukagon dan insulin adalah hormon yang bekerja secara antagonis. Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak. Kelenjar pineal berfungsi untuk mengatur ritmis biologis manusia. Hormon yang dihasilkan kelenjar pineal adalah hormon melatonin yang mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Kelenjar kelamin terdiri dari ovarium untuk perempuan yang terletak di rongga perut, sedangkan untuk laki-laki yaitu testis yang letaknya berada di sekitar selangkangan.
Kelenjar kelamin wanita dihasilkan oleh ovarium, di mana ovarium menghasilkan 2 hormon. Hormon yang pertama yaitu estrogen dihasilkan oleh follicle degraf dan dipengaruhi oleh follicle stimulating hormone, di mana berfungsi untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, menstimulasi ovulasi, menebalkan endometrium pada siklus menstruasi. Lalu yang kedua itu ialah progesteron, dihasilkan oleh corpus luteum dan dipengaruhi oleh luteinizing hormone, di mana fungsinya ialah mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Sedangkan untuk kelenjar kelamin laki-laki dihasilkan oleh testis. Testis menghasilkan hormon estrogen, dihasilkan oleh sel Sertoli dan dipengaruhi oleh follicle stimulating hormone yang fungsinya untuk mengatur spermiasi. Selanjutnya yaitu testosteron dihasilkan oleh sel Leydig dan dipengaruhi oleh interstitial cell stimulating hormone, di mana berfungsi untuk memunculkan ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi, menimbulkan dorongan seks dan percepatan pertumbuhan. Endokrin pada hewan vertebrata. Yang pertama Pisces, hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan neuroendokrin berperan dalam mengontrol proses diferensiasi gonad. Hormon-hormon dari hipofisis seperti prolaktin dan GH serta hormon kortisol dari kelenjar interrenal yang berperan penting dalam aklimasi osmotik. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada amfibi. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisa berfungsi untuk pertumbuhan, menghasilkan sel kelamin, pengaturan pigmentasi kulit, dan mengatur pengambilan air. Sedangkan untuk hormon tiroid yang mengatur metabolisme dan metamorfosis katak. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Untuk hormon gonadotropin releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus, mengontrol sekresi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone oleh kelenjar pituitari. Kelenjar endokrin pada reptil adalah hipofisis, renal, tiroid, pankreas, testis, ovarium, dan pineal. Terdapat beberapa perbedaan hormon pada reptil dibandingkan dengan mamalia. Pituitari atau hipofisis posterior reptil mensekresikan hormon AVT dan mesotoki. Sekresi dari korteks adrenal adalah kortikosteroid. Selanjutnya Aves, kelenjar pituitari posterior menghasilkan AVT dan mesotisin. Kelenjar tiroid kelompok unggas memiliki keunikan karena tidak terdapat sel-sel kalsitonin yang letaknya terpisah di kelenjar ultimobranchial. Sintesis hormon tiroid mirip dengan sintesis pada mamalia, yaitu terdapat hormon triioditorin dan hormon tiroksin. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang invertebrata. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori. Sel neurosekretori dapat ditemukan diantaranya pada kelompok Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, nematoda, dan moluska. Kelenjar endokrin pada invertebrata cenderung berupa struktur yang sederhana dan langsung dilepaskan ke sirkulasi terbuka. Hormon pada invertebrata lebih menitik beratkan pada regenerasi dan pertumbuhan, reproduksi atau determinasi seksual dan aktivitas gonad, serta peran yang terbatas dalam sistem homeostatis. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari bagaimana sistem endokrin terjadi dan apa fungsinya, selanjutnya kita harus melihat gangguan yang terjadi di dalam sistem endokrin. Gangguan dapat terjadi bila hormon yang bekerja di dalam tubuh dihasilkan secara berlebihan ataupun kurang.
Hal itu dapat kita lihat sebagai berikut dari beberapa contoh penyakit yang disebabkan pada sistem endokrin. Gangguan atau penyakit yang disebabkan pada sistem endokrin adalah yang pertama gigantisme atau keraksasaan akibat kelebihan hormon GH atau hormon pertumbuhan. Yang kedua adalah gondokan atau pembengkakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid atau penumpukan iodium. Yang ketiga adalah diabetes insipidus, merupakan penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi hormon ADH. Yang keempat adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus terjadi karena tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Tingginya kadar glukosa dalam darah menyebabkan urin mengandung glukosa. Yang kelima adalah albino atau kekurangan pigmen melanin pada kulit. Dan yang keenam adalah gastrinoma, tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.